Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Nah, kali ini kita mau dalemi soal resep membangun gairah atau passion lah ya. Ini kita ambil dari bab 2, bukunya Stephen Kotler, The Art of Impossible. Jadi, misi kita hari ini tuh simple. Kita mau bongkar langkah-langkah praktisnya, biar Anda bisa ubah rasa penasaran, biasa jadi ya semacam mesin pendorong gitu dalam hidup. Iya, tapi penting nih buat diingat dari awal. Ini bukan cara instan ya. Kayak bikin resep masakan enak, perlu waktu, perlu sabar. Kenapa gitu? Ya karena kita mau bangun sesuatu yang asli, yang beneran Anda banget. Bukan cuma ikut-ikutan tren sebentar. Proses ini intinya soal nyalain api motivasi dari dalam diri. Itu bahan bakar paling kuat kan? Oke, masuk akal. Nah, mari kita bedah nih. Langkah paling awal dari Kotler ini kedengarannya simpel banget ya. Katanya coba kenali dulu semua rasa penasaran Anda. Betul. Ulangin terus bikin daftar gitu ya. Mungkin 25 hal yang lagi menarik perhatian Anda sekarang. Mau sekecil apapun, seaneh apapun, tulis aja gitu. Ya, tulis aja semua. Jangan diremehin tuh yang kecil-kecil. Kadang justru di situ potensinya gede banget. Nah, yang menarik di sini itu, langkah berikutnya, cari titik temu. Titik temu. Maksudnya? Dari daftar 25 tadi, coba cari deh ada nggak 3 atau 4 minat yang kayaknya nyambung atau bisa digabungin gitu. Nah, ini bukan cuma latihan iseng loh. Oh ya? Kata Kotler, irisan minat inilah yang secara neurologis itu bisa mancing keluarnya dopamin di otak kita. Wah, jadi kayak semacam cara ngehack sistem motivasi alami otak kita gitu ya. Bikin kimia tubuh kerja buat kita. Persis. Dopamin itu kan bikin kita jadi lebih terlibat, fokus lebih tajam, belajarnya lebih cepat, terus lebih gampang ngenalin pola-pola baru terkait minat itu. Kunci banget ini buat ubah minat pasif jadi, ya obsesi yang aktif gitu. Contohnya gimana tuh, Dir kebayang? Di buku ada nggak? Ada. Misalnya dia cerita orang yang nemu irisan antara, katakanlah, tertarik sama serangga sebagai sumber protein alternatif. Oke. Terus dia juga paham soal mekanika fisika di olahraga kontak kayak American football gitu. Nah, itu kan unik banget irisannya. Iya juga ya. Terus kalau udah nemu irisan kita sendiri nih, gimana? Langkah berikutnya ya mulai dijelajahi. Tapi, nah ini kuncinya. Pelan-pelan aja. Sedikit demi sedikit tiap hari. Nggak usah buru-buru. Kenapa harus pelan-pelan? Strategi pertumbuhan lambat ini penting banget. Biar otak kita punya waktu buat, nggak cuma nyerap info baru, tapi juga melakukan inkubasi. Inkubasi? Iya, kayak memproses di bawah sadar gitu. Nemuin koneksi-koneksi yang nggak kepikiran sebelumnya. Sambil jalan, Kotler juga nyaranin kita pelajari 2 hal. Sejarah bidang itu sama jargonnya, bahasa teknisnya lah. Oh, buat apa tuh belajar jargon segala? Nah, ini bekal buat nanti. Karena disinilah mulai jadi sangat menarik. Langkah berikutnya, bagikan apa yang Anda pelajari. Dibagikan? Ke siapa? Mulai aja obrolan soal irisan minat baru Anda ini. Sama teman bisa, kenalan baru, atau gabung komunitas online atau offline yang nyambung. Kenapa penting buat dibagiin? Karena tiap kesuksesan publik kecil, tiap kali Anda cerita terus dapat respons, itu nguatin jalur saraf di otak yang nyambung ke gairah baru Anda ini. Jadi makin kokoh gitu. Oke. Tapi, ada catatannya sedikit. Lakuin ini kalau Anda udah ngerasa punya, ya sedikit bahan lah buat diobrolin. Nggak harus jadi ahli dulu, tapi cukup biar obrolannya ada isinya dan Anda lebih pede. Ini buat bangun momentum. Nah, baru deh langkah krusial terakhir. Ubah gairah jadi purpose, tujuan. Apa tuh bedanya gairah sama tujuan di sini? Gairah itu, kata Kotler, bisa jadi fokusnya ke diri sendiri. Wah, saya seneng nih ngelakuin ini. Bagus buat mulai. Tapi purpose atau tujuan itu nyambungin gairah Anda ke sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Contohnya? Mungkin ada masalah di dunia yang pengen Anda ikut bantu selesain. Atau kontribusi buat komunitas. Kenapa ini penting banget? Karena tujuan yang lebih besar ini yang bakal ngasih tenaga ekstra buat ngelewatin rintangan. Dan seringkali jadi kunci buat dapetin dukungan orang lain kalau mau bikin sesuatu yang besar. Jadi harus mikir gitu ya, gimana passion ini bisa berguna buat yang lain juga. Betul. Coba deh Anda renungin, gimana caranya gairah yang lagi Anda bangun ini bisa melayani sesuatu di luar kepuasan pribadi Anda? Oke, jadi kesimpulannya nih ya, apa artinya semua ini buat Anda? Intinya, gairah atau passion itu ternyata bukan sesuatu yang tinggal kita temuin aja gitu, kayak nemu harta karun. Iya, bukan pasif ya. Menurut resep Kotler ini, gairah itu sesuatu yang aktif kita bangun.
lapis demi lapis. Mulai dari percikan rasa ingin tahu, terus dikembangin pelan-pelan lewat eksplorasi, dikuatin lagi lewat ngobrol dan berbagi, terus terakhir diarahkan sama tujuan yang bermakna. Persis. Proses ini tuh fondasi kuat buat motivasi dari dalam diri, yang otentik dan tahan banting. Bab ini ngasih kita peta jalan buat nyalain api awalnya. Nah, ini jadi mancing pertanyaan penting berikutnya sih. Kalau api gairah ini udah nyala nih, gimana caranya kita jaga biar tetap gede apinya buat jangka panjang? Apalagi pas ketemu tantangan kan pasti ada aja tuh. Wah, iya juga ya. Pertanyaan bagus tuh. Mungkin buat pembahasan kita selanjutnya. Tapi nih, buat Anda renungkan minggu ini, balik lagi ke resep tadi, coba deh lihat lagi daftar rasa penasaran Anda. Cari 1 atau 2 irisan yang mungkin paling aneh, paling nggak nyambung kedengerannya, tapi kok kayaknya ada energi menarik di situ. Coba deh luangin waktu 20 menit aja minggu ini buat mulai gali-gali dikit soal irisan itu. Lihat aja apa yang terjadi.